Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG berhasil naik 0,27% ke angka 8.139. Dan di video ini saya coba analisa dua emiten yang kembali masuk menjadi pilihan JP Morgan di bulan Oktober ini. Bagaimana potensi kedua emiten ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Hari ini keluar satu artikel berita dengan judul Juara Bertahan Saham Pilihan JP Morgan di Oktober tahun 2025. Jadi memasuki bulan pertama kuartal 4 tahun 2025, JP Morgan mempertahankan dua emiten ASEAN Indonesia dalam daftar saham ASEAN pilihan periode Oktober tahun 2025. Keduanya yaitu Antam dan ICE. Jadi bulan lalu juga Antam dan ICE masuk menjadi pilihan JP Morgan. Jadi saat ini Antam bisa kita lihat menjadi juara bertahan saham pilihan JP Morgan sejak Juni. Jadi karena memang harga emas masih terus mencapai rekor, JP Morgan memilih Antam menjadi salah satu pilihannya di bulan Oktober ini. Tapi jika kita lihat secara teknikal untuk Antam saat ini masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 50 di 3.200. Untuk minggu ini memang kami bantu member juga memasukkan Antam untuk kami pantau. Kan cara pergerakan menarik apabila Antam bisa naik kembali di atas garis EMA 50. Tapi hari ini bisa kita lihat Antam masih gagal bertahan di 3.200, masih turun 0,31% ke 3.190. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Antam, asing masih keluar. Jadi hari Jumat sempat masuk, tapi ternyata hari ini kembali keluar. Satu minggu terakhir asing masih keluar dengan jumlah lumayan besar, dan pada penurunan hari ini terpantau masih ada distribusi. Jadi untuk Antam, Musa masih bisa coba dipantau, cara pergerakan masih oke. Jika terpantau masih bisa bertahan di 3.200. Tapi ingat apabila ternyata besok masih lanjut turun, maka cara pergerakan ada potensi garis EMA 50 akan menjadi resisten dan Antam berpotensi untuk lanjut turun ke harga 3.000. Tapi lebih oke cara teknikal adalah apabila Antam bisa naik di atas 3.200. Apabila gagal bertahan, apabila teman-teman mau coba entry di harga bawah, Musa masih bisa coba di 3.000 untuk target entry-nya jika gagal bertahan di 3.200. Tapi ingat apabila dapat di sekitar 3.000 dan rebound, pertimbangkan jadikan garis EMA 50 atau 3.200 untuk target swing-nya. Dan bisa saja berhasil bertanda rebound dari 3.000 tapi mencoba break 3.200. Jika gagal break, cara pergerakan Antam akan mulai kurang oke secara teknikal, sudah tidak uptrend, ada potensi untuk mulai melemah dan bergerak downtrend. Jadi harus hati-hati jika gagal bertahan di 3.200. Apalagi bisa kita lihat asing masih keluar dan saat ini masih ada distribusi. Sekarang kita lihat saham ICE. ICE secara teknikal saat ini sebenarnya masih oke. Bisa kita lihat saat ini masih berhasil berada di atas 5.800, tapi candle hari ini tidak begitu oke. Opening di atas, penutupan kembali di sekitar 5.825. Tapi secara tren saat ini ICE masih bergerak sangat tren. Dan bisa kita lihat ada exit dividend untuk ICE itu nanti tanggal 14 Oktober. Jadi untuk saat ini saya lihat ICE apabila teman-teman saat ini masih hold, masih lain untuk coba di hold selama kuat di atas zona 5.700. Apalagi untuk teman-teman mau mendapatkan dividen. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk ICE, bisa kita lihat ini asing masih terus masuk. Dan di broker summary juga terpantau ini masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk ICE saya lihat masih on track untuk menuju target di 6.000. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di 6.150. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau saham ICE untuk entry untuk mendapatkan dividen atau trading jangka pendek, mesti lebih oke coba tunggu di zona ini. Sekitar 5.700 sampai 5.800. Apabila ICE mungkin satu minggu ini terkoreksi ke 5.700 sampai 5.800 bisa bertahan, masih menarik untuk coba swing dengan target jangka pendek di 6.000. Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham Toba. Toba bisa kita lihat secara teknikal juga semuanya masih oke. Tapi dalam satu minggu terakhir ini masih kesulitan untuk naik di sekitar 1.300. Tapi bisa kita lihat selalu kuat di atas 1.240. Jadi 1.240 ini masih berupa support untuk saham Toba. Dan sempat bisa kita lihat pada hari Jumat tanggal 26 September sempat turun mendekati garis EMA 50, satu Toba bisa bertahan. Dan menariknya hari ini Toba naik 6% lebih ke 1.315. Jadi mencoba untuk break 1.300. Jadi apabila terkonfirmasi break, saya lihat minggu ini Toba masih berpotensi lanjut naik menuju resisten atau target di 1.400. Karena memang minggu lalu Toba kami masukkan ke watchlist, berarti teman member yang coba dipantau. Kan cara pergerakan mulai menarik karena mulai ada akumulasi. Tapi memang belum jalan karena belum berhasil break 1.300. Tapi saat ini menarik karena ada potensi untuk break dan menuju target di 1.400. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham Toba, sebelumnya asing terus keluar.
Tapi hari ini asing masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan di broker saham juga terpantau kenaikan 6% lebih ini ada akumulasi. Sehingga saya lihat minggu ini masih ada potensi untuk break 1300 menuju target di sekitar 1380 sampai 1400. Tapi bisa kita lihat 1400 masih berupa resisten lumayan kuat. Beberapa kali Toba mencoba break 1400 masih gagal dan kembali melemah. Sehingga apabila terpantau masih gagal naik melewati 1400 bisa pertimbangkan untuk take profit. Dan cara pergerakan memang dalam beberapa minggu ini Toba mulai sideways. Jadi karena masih sideways bisa pertimbangkan untuk swing, take profit apabila gagal break 1400, satu baru tunggu kembali di sekitar 1200 sampai garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Atau hold saja terus selama Toba tidak turun di bawah garis EMA 50 dengan target lebih jauh di sekitar 1500. Apabila teman-teman tidak mau swing di sekitar 1400. Nah sekarang saya akan coba update juga saham Hatta Dinata yang hari ini naik lumayan tinggi. Secara teknikal juga bisa kita lihat Hatta Dinata cara tren masih oke, masih bergerak sangat tren. Sebelumnya memang sempat terkoreksi, gagal naik di atas 750, sempat terkoreksi ke garis EMA 50. Satu, Hatta Dinata kembali rebound. Garis EMA 50 masih berupa support kuat. Sempat mencoba break 900 juga gagal break, terkoreksi ke zona support ini masih bisa bertahan dan saat ini bisa kita lihat berhasil break 900 dan sekarang mencoba untuk break resisten psikologisnya di harga 1000. Dan saat ini bisa kita sempat mendekati harga 1100 tapi penutupan memang di sekitar 1055. Jadi untuk teman-teman sudah punya sama Hatta Dinata, menurut saya juga saat ini masih sangat layak untuk coba di hold. Karena memang sektor emas sampai saat ini masih bergerak tren. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham Hatta Dinata. Bisa kita lihat di sini, sebelumnya asing sempat keluar, tapi hari ini asing kembali masuk. Dan kenaikan 12% lebih hari ini juga terpantau ada sedikit akumulasi. Sehingga untuk Hatta Dinata, saya lihat masih ada potensi untuk naik menuju target di sekitar 1150. Tapi karena saat ini sudah naik lumayan tinggi, masih ada potensi untuk kembali terkoreksi mengetes 1000 sampai 980. Tapi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa jadikan 950 untuk terlalu stop saat ini. Apabila Hatta Dinata gagal naik di atas 1100 dan terkoreksi di bawah harga 1000, tapi masih kuat di atas 950, teman-teman masih mau hold, masih bisa coba di hold. Untuk teman-teman mungkin sudah dapat di harga bawah. Tapi untuk teman-teman yang mungkin baru mau coba pantau di entry, sebaiknya saat ini coba tunggu di sekitar 1000 sampai 980. Apabila Hatta Dinata terkoreksi ke target harga ini bisa bertahan dari rebound, masih bisa coba ikut entry. Tapi ingat harga yang teman-teman entry sudah lumayan tinggi, teman-teman harus lebih disiplin. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.